sekarang? Berapa ratus tahun yang lalu? Sekarang 2021. 109 Coba. 1000 berapa? 1800. 108 Berapa? 108 Berapa ratus tahun yang lalu? 186 186 tahun. 186 ya. 186 tahun yang lalu berarti zamannya siapanya kita. Buyut. Zamannya orang bapaknya nenek saya. Bapaknya kakek nenek kita mungkin ya, atau kakeknya kita. Gimana ya? Kakeknya Jangkawareng, Kang. Jangkawareng. Saya kan ngomong Jangkawareng dia. Pati, Kang. Hah? Pati. Pati? Iya. Pati orang mana, Pati? Orang Cianjur, Kang. Oh, Pati Paingan. Iya benar, pantesan ya. Kalau orang Cianjur pasti tahu ya Jangkawareng kalau di Sunda. Jadi kakek kita gitu ya. Kayaknya itu deh, 186 tahun yang lalu. Atau orang tuanya kakek kita ya. Oke. Gini ya, kultur stelsel itu tanam paksa. Jadi atas dasar kalian dengarkan Bapak baik-baik, nanti catat yang perlu dicatat. Kalau menurut Bapak catat ya. Selebihnya kalian perhatikan saja. Jadi kultur stelsel itu ide atau gagasan dari Johannes van den Bos. Tujuannya Johannes van den Bos adalah mengisi kekosongan khas negara. Negara apa? Negara Hindia Belanda. Kan negara kita sebelumnya namanya Hindia Belanda ya. Gubernurnya pada saat itu Johannes van den Bos. Johannes van den Bos sampai dikasih gelar Grab. Grab itu pahlawan ya. Mungkin kalau kalian pernah nonton atau yang masih nonton One Piece mungkin tahu ya siapa yang namanya Grab itu pasti pahlawan ya. Kalau yang nonton One Piece ya. Oke, maka Johannes van den Bos dia punya ide, punya gagasan. Bukannya tanam paksa untuk rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia harus menanam pohon-pohon yang tadi Bapak sebutkan. Yang terjadi adalah sawah-sawah yang tadinya digunakan untuk padi, kemudian digunakan untuk perkebunan. Dampaknya terjadi kelaparan hebat di masyarakat. Di Cirebon banyak yang busung lapar,
di Kudus, di Gerobokan, banyak yang busung lapar dan banyak yang meninggal rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia tidak makan karet, tidak makan tebu, tidak makan nila, tidak makan kina. Dia makan padi, sementara lahan untuk padinya banyak digunakan untuk komoditas tersebut. Dan ternyata terjadi banyak penyimpangan. Oke, kita lihat aturannya. Aturannya manis banget sebelumnya. Aturannya manis banget. Nih, Bapak share screen. Sudah kelihatan belum share-nya? Share screen-nya kelihatan nggak? Masih loading, Pak. Oke, masih loading. Udah, Pak. Aduh, Udah. dulu baterai mau habis. 4%, Bapak takutnya tiba-tiba mati, juga mati dari HP. Oke lah, mudah-mudahan enggak. Oke, yang pertama, ketentuan tanam paksa berdasarkan lembaran negara tahun 1834 nomor 22. Silakan baca. Kebaca nggak sama kalian? Kebaca, Pak. Oke, baca ya. Yang pertama, penyediaan lahan. Oke. Poin pertama, poin kedua, silakan pahami. 1, 2, 3 dulu deh. Penyediaan lahan untuk tanaman wajib harus persetujuan penduduk. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi 1/5 bagian. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tidak boleh melebihi waktu penanaman padi. Oke, perhatikan. 1, 2, 3. Yang satu itu perjanjiannya bagus banget, ketentuannya bagus banget. Pada kenyataannya, penyediaan lahan untuk tanaman wajib harus persetujuan penduduk, bullshit, bohong. Yang tanpa persetujuan pun harus ditanam karet, harus ditanam kopi, harus ditanam kina, harus ditanam nila, harus ditanam tebu. Oke, jadi yang tadinya atas nama persetujuan bohong. Yang kedua, bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi 1/5 bagian. Jadi artinya, kalau mengikuti ketentuan ini, kalau kalian punya 1 hektar, 1/5 untuk tanaman komoditas yang tadi Bapak sebutkan. Sisanya untuk padi. Pada kenyataannya, semuanya yang 1 hektar ditanam untuk komoditas yang tadi Bapak sebutkan. Oke. Bisa nggak sama kalian di screenshot nanti, atau kalian catat, kemudian ini aturannya, kenyataannya kalian tuliskan. Bisa nggak? Bisa, Pak. Insya Allah. Oke, Bisa, Pak. Oke. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Ini pun bohong. Oke. Bohongnya, ini ya, menanam padi itu 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Pada kenyataannya, sepanjang musim mereka tidak boleh menanam padi. Dan sepanjang musim mereka menanam komoditas yang tadi diperlukan. Yang keempat, bagian tanah yang digunakan menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi tanah luas menanam padi. Ini pun bohong. Semuanya ditanam komoditas yang tadi Bapak sebutkan. Komoditasnya apa sih artinya? Barang yang banyak dicari dan banyak dibutuhkan. Itu namanya komoditas ya. Oke. Nomor 5. Tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepada pemerintah. Jika hasil diperoleh lebih dari yang ditaksir, maka lebihnya diserahkan kepada penduduk. Ini pun bohong. Kelebihannya tetap diambil oleh pemerintah Belanda, tidak diberikan kepada penduduk juga. Oke. Nomor 6. Kegagalan panen ditanggung jawab pemerintah, bukan oleh petani. Ini pun bohong. Kegagalan panen pada akhirnya ditanggung oleh petani. Oke, nomor 7. Penduduk desa mengerjakan tanah mereka di bawah pengawasan kepala desa, sedangkan pegawai Eropa melakukan pengawasan terbatas. Mungkin ini saja yang benar. Nggak bohong, karena memang diawasi oleh pengawas kepala desa. Dan walaupun tidak bohong, tapi nomor 7 itu menyakitkan. Kenapa? Karena kepala desanya justru lebih pro terhadap Belanda yang pada saat itu oleh anak buahnya Van den Bosch yang jahat,
dibandingkan dia berpihak kepada petani. Kenapa? Karena kepala desanya banyak yang disumpal oleh harta, tahta, dan wanita. Sekali lagi yang tadi Bapak jelaskan waktu tambahan sore tadi. Oke, ini sangat-sangat membuat rakyat kita sengsara dan menderita. Balik lagi ke pertanyaan Bapak di awal. Siapanya kita yang hidup pada saat 1830? Jangkawareng. Jangkawareng atau buyut-buyut-buyutnya kita. Kebayang nggak penderitaan mereka atas peristiwa ini? Sedih, Pak. Artinya apa? Pada saat itu rakyat Indonesia benar-benar diperas tenaga, pikiran, dan sumber daya alamnya. Dan kalian perlu tahu, hasil dari kultur stelsel ini, apa yang terjadi? Bagi rakyat Indonesia banyak yang meninggal karena busung lapar. Bagi Belanda pada saat itu, Rotterdam dibangun menjadi kota yang modern. Amsterdam dibangun menjadi kota yang modern. Dan Belanda berhasil membuat tanah baru kalau diuruk kalau di Jakarta reklamasi. Itu hasil dari keringat nenek moyang kita, hasil dari sumber daya alam kita. Maka Johannes van der Bos dikatakan pahlawan bagi Belanda, tapi bagi kita no. Boro-boro dia sangat menyiksa, dia sangat-sangat luar biasa kultur stelsel ini. Dan kalau di Priangan, tapi kemudian kultur stelsel ini dihapus ya, seiring waktu kemudian dihapus. Tapi yang tidak dihapus di soal UTBK yang keluar adalah sisa dari kultur stelsel yang tidak dihapus oleh pemerintah Belanda adalah yang dilaksanakan di wilayah Jawa Barat, yaitu namanya Prianger stelsel. Prianger stelsel, kewajiban rakyat Jawa Barat untuk Anip itu dari Cibogo, Cibodas ke atas ke Maribaya itu pohon kina semua di situ. Kina teh naon, Bapak? Tangkal kina, pohon kina. Pohon kina ada banyak di daerah kamu, di daerah Cibogo, banyak, serius Bapak nggak bohong. Oke, lanjut ya. Nah, banyak sih Hanif apa? Obat sahur si Mama, Pak. Betul, obat. Oh iya. Betul, obat. Jadi itu obat malaria dulunya ya. Banyak di daerah Cibodas, di daerah Maribaya ke atas. Itu banyak pohon kina itu. Nah, itu yang terjadi tuh pada bangsa kita, pada rakyat kita pada saat itu. Jadi kultur stelsel itu sangat-sangat merugikan bangsa kita. Coba, Bapak udah jelaskan seperti itu. Sekarang jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa? Ayo. Kecuali ya, Pak. Iya. Kalau Bapak kaitkan yang D itu undang-undang agraria tuh. Kalau yang D, benar nggak? Pengenalan sewa tanah oleh swasta itu undang-undang agraria. Jadi jawabannya D gitu. Ya. Iya. Oh. Coba. Iya, Pak. Benar. Terus kalau mau dikaitkan kepada aturan ini yang di share screen, apakah ada di situ persetujuan untuk sewa tanah oleh swasta? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Iya, boro-boro persetujuan sewa swasta. Mereka yang nomor 1 coba penyediaan lahan untuk tanaman wajib harus atas persetujuan, ini pun bohong. Penduduk tidak mau disewakan pun sama mereka dipaksa sama Pak Johannes van der Bos. Gitu ya? Iya, Pak. Ini kultur stelsel. Belum nanti kerja paksa, Rodi, rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun jalan seluas sepanjang 1.000 km dari Banten sampai ke Madura, Anyer, Panarukan. Coba. Itu pun mengerikan juga. Diperas tenaganya, disiksa habis-habisan. Sampai kemarin viral kan kata Bapak yang di Instagram itu, ternyata kejahatan yang dilakukan oleh Belanda itu pun banyak dilakukan kejahatan oleh penduduk pribumi. Siapa penduduk pribumi yang punya kekuatan?
kejahatan historis ini tidak hanya oleh Belanda, banyak penduduk pribumi pun yang jadi pengkhianat bagi masyarakat kita pada saat itu. Kok Bapak ngomong kayak gitu ya, fakta sejarah dan fakta historisnya ada, Bapak bisa bertanggung jawab. Ya. Oke. Silahkan nomor selanjutnya, masih ada waktu kita sekitar 2 menit lagi kalau nggak salah ya. Betul, Teh Dea, betul? Berapa Iya, menit Pak. lagi, Teh? Ada waktu 1 menit lagi, Pak. Dan yang kedua, di yang maksimal itu Ada waktu 1 menit soal lagi, deh, Pak. satu Iya, soal Pak. lagi deh. Iya. yang satunya lagi. Oke, nomor 12 oleh nomor Lutfi, 12 Lutfi, sama Pak. Tadi hujan masihan. Lutfi itu yang tadi diem aja ya? Tadi tuh mau nyalain wifi, cuman hujannya gede, Oh. takut kesetrum. Oke, Lutfi dari mana Lutfi? Dari Jogja masih sama, Pak. Wih, Jogja. Oke, oh sorry. Dari Jogja. Oke, Lutfi silahkan, Pi. Mangga, Pi. Di Jogja lagi hujan ya? Nomor 12, Ya. TS Raffles ketika masa pemerintahannya menulis buku tentang Jawa. Karena buku ini dia mengklaim bahwa tidak ada orang yang lebih tahu tentang Jawa daripada dia. Buku yang dimaksud adalah History of Nusantara. History of Java. Jawabannya. Heeh. Oke, jawabannya itu ya. Iya. History of Java. Jawabannya. Ya. Oke. Sorry.